Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi semuanya. Izinkan kami mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu kelompok 6, yang berjudul Pelaku Usaha Perorangan, Badan Hukum, Badan Usaha, PT berdasarkan UPT nomor 40 tahun 2007, PT Perorangan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 10 tahun 2023. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zelina Zulfikar, NPM 2310.012. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Rizky Atala dengan NPM 23 10.011. Perkenalkan, nama saya Mudatsirul Saputra dengan NPM 23 10.013. Baik, saya akan menjelaskan pengertian pelaku usaha dan perorangan. Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Pelaku usaha dapat berupa individu, seperti perorangan atau entitas hukum seperti perusahaan atau badan usaha lainnya. Dalam hukum dagang, perorangan merujuk pada individu yang menjalankan usaha secara mandiri, dikenal sebagai perusahaan perseorangan. Ini adalah bentuk usaha yang dimiliki dan dikelola oleh suatu orang tanpa adanya mitra atau peserta lain. Pemilik bertanggung jawab penuh atas keuntungan dan kerugian, serta mengelola semua aspek operasional usaha. Modal yang digunakan biasanya berasal dari kekayaan pribadi pemilik dan umumnya berskala kecil, membuatnya fleksibel untuk berbagai jenis usaha, seperti pedagang kaki lima atau usaha mikro lainnya. Selanjutnya, ada pengertian badan hukum. Badan hukum merupakan subjek hukum yang perwujudannya tidak tampak seperti manusia biasa, namun memiliki hak dan kewajiban serta dapat melakukan perbuatan hukum seperti orang pribadi atau natural person. Badan hukum dapat berupa perusahaan, organisasi, yayasan, atau entitas hukum lainnya. Pengakuan badan hukum memberikan kepastian hukum dan memfasilitasi kegiatan ekonomi dan sosial. Ada 4 syarat badan hukum, yaitu adanya kekayaan terpisah, tujuan tertentu, adanya organisasi yang teratur, dan memiliki kepentingan tertentu. Selanjutnya, ada badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan hukum, teknis, dan ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Badan usaha memiliki kemampuan untuk memiliki aset, menanggung utang, dan melakukan transaksi bisnis secara independen dari pemiliknya. Badan usaha sering disamakan dengan perusahaan, tetapi keduanya memiliki perbedaan. Badan usaha adalah lembaga, sedangkan perusahaan adalah tempat di mana faktor badan usaha mengelola faktor-faktor produksi. Badan usaha juga dapat berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum. Badan usaha yang memiliki badan hukum memiliki pemisahan antar kekayaan pemilik dengan kekayaan badan usaha. Sedangkan badan usaha yang bukan berbentuk badan hukum tidak memiliki pemisahan tersebut. Selanjutnya, ada pengertian PT menurut UU PT nomor 40 tahun 2007. Pasal 1 yang berisikan perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. PT Perorangan berdasarkan UU Cipta Kerja nomor 10 tahun 2023. Undang-Undang Cipta Kerja tidak ada yang bernomor 10 tahun 2023 sebelumnya, melainkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 yang menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang PPPU nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang PPU nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menggantikan sebagian undang-undang ketenagakerjaan termasuk: 1. Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang kedua, Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
jaminan nasional. Jaminan sosial. Perseroan perorangan pendiriannya itu berdasarkan kepemilikan tunggal, yang dimana pendiri atau si pemegang sahamnya dapat juga menjadi direktur perseroan. Karena dalam tata kelola yang baik, sebenarnya ada aspek yang harus dipenuhi oleh suatu perseroan, yaitu aspek pertanggungjawaban dan pengawasan, responsibility dan check and balance. Lalu selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 UU Cipta Kerja, PT Perorangan adalah badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil atau UMK. Ketentuan Pasal 7 Ayat 1 dan 2 PP Nomor 8 Tahun 2021 mengatur bahwa perseroan perorangan didirikan dengan pernyataan pendirian yang dilengkapi dengan identitas dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham perseroan perorangan. Frase pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham perseroan perorangan pada Pasal 7 Ayat 2 huruf G PP Nomor 8 Tahun 2021 mengisyaratkan bahwa organ dari perseroan perorangan hanya terdiri dari direktur atau direksi yang juga merangkap sebagai pemegang saham. Namun, tidak mengatur secara menghilangkan organ Dewan Komisaris dari ketentuan Pasal 7 Ayat 2 huruf G PP Nomor 8 Tahun 2021 tersebut, maka kedudukan organ perseroan pada perseroan perorangan adalah hanya terdiri dari direksi dan si pemegang saham dan tanpa organ komisaris. Selanjutnya ada teori hukum. Di pasal 138 ayat 4 UU PT yang berbunyi, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A diajukan setelah pemohon terlebih dahulu meminta data atau keterangan pada perseroan dalam RUPS dan perseroan tidak memberikan data atau keterangan tersebut. Lalu ada pasal 97 ayat 1 dan ayat 2 UU PT. Pasal 97 ayat 1 mengatur mengenai penerapan prinsip tanggung jawab direksi terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Pasal 97 ayat 2 mengatur bahwa setiap anggota direksi wajib menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan itikat baik untuk kepentingan dan usaha perseroan. Selanjutnya ada pasal 52 ayat 1 UU PT yang terdiri dari 4 poin, yaitu 1. Hak untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS. Yang kedua, hak untuk menerima dividen. Yang ketiga, hak untuk menerima sisa kekayaan perusahaan yang telah dilikuidasi. Yang keempat, hak-hak lain sesuai ketentuan undang-undang. Lalu ada isu hukum. Yang pertama, dugaan pelanggaran direksi. Direksi menolak permohonan pemeriksaan oleh si pemegang saham, dan si pemegang saham juga memiliki hak pemeriksaan berdasarkan pasal 138 UU PT. Yang kedua, ada hak pemegang saham. Hak pemegang saham berhak meminta pemeriksaan jika ada dugaan perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang didasarkan kepada pasal 138 UU PT. Dan si pemegang saham juga dengan 10%-nya saham berhak mengajukan pemeriksaan. Kemudian ada kewajiban direksi. Kewajiban direksi mengelola perusahaan dengan itikat baik dan tanggung jawab penuh, sesuai dengan pasal 97 UU PT. Dan kewajiban direksi juga harus transparansi dalam memberikan informasi kepada pemegang saham. Lalu ada transparansi dalam memberikan informasi kepada pemegang saham. Penolakan informasi dalam RUPS menghambat pemegang saham, dan hambatan itu formal dalam pasal 138 UPT untuk mengajukan sebuah gugatan. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh saya. Saya akan membahas tentang analisis kasus dari PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk terkait masalah tanggung jawab direksi yang tidak memberikan hak kepada para pemegang sahamnya. PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk menghadapi masalah terkait tanggung jawab direksi yang tidak memberikan hak-hak yang semestinya kepada para pemegang saham, sebagaimana diatur dalam pasal 138 hingga 141 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UPT. Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa direksi berkewajiban memberikan laporan tahunan.
laporan keuangan, serta hasil rapat umum pemegang saham atau RUPS kepada para pemegang saham. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini dianggap sebagai pelanggaran yang dapat mengakibatkan tuntutan hukum dari para pemegang saham yang merasa dirugikan. Dalam kasus PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk, pemegang saham menuduh bahwa direksi tidak memenuhi kewajiban ini, terutama dalam penyampaian informasi keuangan yang transparan dan lengkap terkait hasil RUPS, yang menyebabkan pemegang saham kehilangan kepercayaan dan merasa dirugikan. Setelah menjalani proses hukum, pengadilan memutuskan bahwa direksi PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk telah melanggar kewajibannya sesuai dengan pasal 138 hingga 141 UU PT. Pengadilan menemukan bukti bahwa direksi gagal memberikan laporan tahunan dan laporan keuangan yang memadai serta tidak menyampaikan hasil RUPS dengan benar kepada para pemegang saham. Putusan pengadilan mengharuskan direksi untuk memperbaiki pelanggaran tersebut, termasuk dengan penyampaian laporan keuangan dan hasil RUPS yang sah sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, direksi diperintahkan untuk memberikan ganti rugi kepada para pemegang saham yang merasa dirugikan akibat kurangnya transparansi dan pengabaian hak-hak mereka. Putusan ini juga memberikan peringatan tegas kepada perusahaan-perusahaan lain bahwa ketidakpatuhan terhadap kewajiban hukum yang diatur dalam UU PT dapat berakibat pada tanggung jawab hukum yang serius bagi direksi. Kesimpulan dari kasus ini yaitu dari analisis kasus terhadap PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk menunjukkan bahwa direksi telah melanggar ketentuan UU PT, khususnya pasal 97 ayat 1 dan 2 yang mengatur tanggung jawab direksi untuk mengelola perusahaan dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab. Selain itu, pasal 138 ayat 3 memberikan hak kepada pemegang saham yang memiliki minimal 1/10 dari total saham untuk mengajukan permohonan pemeriksaan. Tetapi proses tersebut terbukti tidak efektif akibat penolakan perusahaan untuk memberikan data yang diperlukan dan kurangnya sanksi bagi pelanggaran. Meskipun UPT memberikan perlindungan bagi pemegang saham minoritas, implementasinya masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, langkah-langkah perbaikan yang harus diambil meliputi peningkatan transparansi informasi, perbaikan struktur organisasi, penguatan perlindungan hak minoritas, penyelesaian konflik internal, dan pengawasan independen untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil dan responsif bagi para pemegang saham. Baik, terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.